Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Devia dengan NIM L02111053. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis dampak lingkungan pada pembangunan industri pupuk PT Petrokimia. Terdapat 4 poin utama dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu proyek pembangunan industri pupuk, kedua aktivitas proyek, ketiga identifikasi dampak potensial, serta tim ahli andal yang bergabung dalam proyek pembangunan industri pupuk. Pembangunan industri pupuk di Kabupaten Malang didasari dengan potensi hortikultura yang cukup menjanjikan seperti buah, bunga, dan sayuran. Demi menunjang pertumbuhan di bidang hortikultura, diperlukan penggunaan pupuk yang berkualitas. PT Petrokimia merupakan produsen pupuk yang terlengkap di Indonesia yang memproduksi pupuk kimia dan bahan kimia untuk agroindustri, di mana PT Petrokimia Malang ini terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat demi mendukung ketahanan pangan nasional dan kemajuan dunia pertanian. Pembangunan proyek industri pupuk berlokasi di Desa Ngijo, Kecamatan Karangpoloso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jalan dan Industri, di mana proyek ini menggunakan lahan seluas 300.000 meter persegi atau sama dengan 30 hektar. Berikut aktivitas proyek dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pada tahap prakonstruksi. Pada tahap ini dilakukan survei dan investigasi, di mana kegiatan survei dan investigasi ini dilakukan pada lokasi rencana usaha atau kegiatan pembangunan industri pupuk oleh PT Petrokimia Malang dan area sekitarnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi rona lingkungan awal sebelum adanya kegiatan proyek. Yang kedua yaitu kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan umum tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan, mulai dari tahap prakonstruksi sampai pada tahap konservasi. Yang ketiga yaitu kegiatan pembebasan lahan. Lokasi pembebasan lahan direncanakan di Desa Ngijo, Kecamatan Karangpoloso, Kabupaten Malang. Rencana kegiatan pembebasan lahan untuk rencana pembangunan industri pupuk PT Petrokimia Malang seluas 300.000 meter persegi dengan izin lokasi pembebasan lahan untuk rencana pembangunan industri dan akses jalan sebesar 194,49,6 meter persegi. Selanjutnya yaitu pada tahap konstruksi, di mana pada tahapan ini dilakukan rekrutmen tenaga kerja, yaitu pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat proses pembangunan konstruksi pabrik industri pupuk dan sarana pendukung lainnya. Yang kedua yaitu ada aktivitas base camp, yang dimana Basecamp berfungsi sebagai tempat kerja atau sarana pendukung kegiatan proyek untuk keperluan rapat, koordinasi, perencanaan proyek, dan istirahat. Selanjutnya itu mobilitas tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Dalam kegiatan pembangunan pabrik pupuk PT Petrokimia Malang, tahap konstruksi memerlukan sejumlah alat berat dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya itu persiapan lahan pada tahap proyek. Kegiatan persiapan lahan merupakan pembersihan lahan dengan pemangkasan, penggalian, pengukuran, dan pengangkutan tanah dan tanaman yang menutupinya sehingga lahan tersebut dapat dibangun pabrik. Dan selanjutnya itu ada kegiatan pembangunan fisik gedung, jalan, serta sarana dan prasarana. Pembangunan fisik gedung meliputi gedung utama pabrik, gudang, gedung kantor utama, rumah pompa, water reservoir, parking house, kantin, finish mill, grinding house, klinik, dan rumah genset, serta beberapa gedung penunjang lainnya. Selanjutnya yaitu pada tahap operasi. Pada tahap ini, kegiatan rekrutmen tenaga kerja difokuskan untuk proses operasional yang diperkirakan akan membutuhkan pekerja sebanyak 446 orang, terdiri dari bagian administrasi perkantoran, produksi, pemasaran, serta rekrutmen tenaga kerja diutamakan bagi penduduk atau masyarakat lokal di lokasi wilayah tersebut. Jika tenaga kerja yang diisyaratkan tidak memenuhi persyaratan atau dikualifikasi pekerjaan, maka tenaga kerja akan direkrut dari luar wilayah sekitar lokasi. Selanjutnya yaitu kegiatan produksi atau industri pupuk,
di mana kegiatan produksi industri pupuk meliputi beberapa tahapan proses produksi yang telah dijelaskan pada tahapan sebelumnya. Yang ketiga yaitu pembangkitan energi listrik. Proses produksi membutuhkan kontinuisi dari ketersediaan listrik. Jika energi terpasok secara terus-menerus, maka proses akan lebih efektif dan efisien. Dan ada kegiatan pengelolaan limbah padat, cair, dan gas, di mana limbah yang dihasilkan industri adalah limbah padat, cair, dan gas yang terlebih dahulu harus dilakukan pengelolaan dan penanganan serta kegiatan fasilitas pelayanan umum. PT Petrokimia Malang merencanakan pembangunan sarana prasarana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sarana prasarana umum yang disediakan oleh Pemrakarsa adalah masjid, lahan terbuka hijau, dan taman, di mana beberapa penyediaan fasilitas umum tersebut digunakan secara bersama oleh tenaga kerja dan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu aktivitas pada tahap pasca operasi. Pada tahapan ini dilakukan sosialisasi yang merupakan tahapan yang perlu dilakukan antar Pemrakarsa dengan masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa adanya penghentian kegiatan operasi sehingga pihak Pemrakarsa dapat berdiskusi langsung dengan masyarakat terkait penentuan penggunaan lahan pasca operasi. Dan kedua yaitu ada aktivitas pelepasan tenaga kerja. Setelah selesai kegiatan operasi, maka telah selesai pula tugas dari pekerja pabrik, sehingga dilakukan pelepasan tenaga kerja oleh perusahaan. Tenaga kerja yang dilepas oleh perusahaan diperkirakan mencapai 500 orang. Yang ketiga itu ada aktivitas alih fungsi lahan, di mana lahan bekas operasi pabrik diharapkan dapat digunakan sebagai sedia kala sebelum proses prakonstruksi hingga operasi berlangsung, sehingga masyarakat di sekitar pabrik dapat menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Dan ada aktivitas pemanfaatan pembangunan industri, di mana bangunan industri dimanfaatkan setelah proses produksi pabrik berhenti. Dalam rangka memperlancar aktivitas kehidupan masyarakat, pemanfaatan bangunan industri diserahkan kepada masyarakat yang dapat digunakan sebagai area kegiatan religi, kegiatan kemasyarakatan, maupun kegiatan pendidikan dan formal. Serta pada tahapan ini dilakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat di sekitar pabrik. Dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, tentunya hal tersebut akan memberikan dampak potensial proyek, baik itu dari sisi negatif maupun dari sisi positif. Berikut beberapa dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas dari tahapan prakonstruksi, konstruksi, operasi, serta pasca operasi. Yang pertama itu ada dampak fisika dan kimia. Dampak ini terdiri dari peningkatan kadar debu, peningkatan kebisingan, serta penurunan kualitas air tanah. Hal ini diakibatkan karena adanya intensitas transportasi bahan baku yang tinggi dan kegiatan produksi serta mobilitas pengangkutan bahan produksi pupuk yang terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu dampak biologi. Dampak biologi yang ditimbulkan berupa perubahan tutupan lahan, flora, serta fauna, yang dimana terjadi perubahan ekosistem bagi flora dan fauna akibat adanya pengadaan tanah untuk alih fungsi lahan yang menyebabkan rusaknya ekosistem. Serta yang ketiga yaitu merupakan dampak sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Dampak ini menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk, alih fungsi lahan, pengurangan produksi pertanian, kepadatan lalu lintas, tingkat pengangguran, kegiatan ekonomi lokal, kesehatan masyarakat, kenyamanan lingkungan, keresahan masyarakat, dan persepsi dan sikap masyarakat. Dampak sosial dan kesehatan masyarakat ini memberikan hal positif dan negatif, di mana adanya penerimaan tenaga kerja yang memberikan dampak positif karena dapat mengurangi tingkat pengangguran terutama masyarakat bagi area lokasi proyek. Dan akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan seperti alih fungsi lahan menyebabkan hilangnya area persawahan yang dapat menimbulkan persepsi di tengah masyarakat serta aktivitas pengangkutan yang meningkatkan kadar debu dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.
Berikut nama-nama anggota tim penyusun studi AMDAL dalam kegiatan proyek pembangunan industri pupuk yang diketuai oleh Bapak Dr. Insinyur Helmi Wahyu Saputra MT, serta beberapa tim ahli dalam bidang yang terkait. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.